Universitas Muslim Indonesia, lembaga pendidikan dan dakwah, memiliki peran besar dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, berilmu amaliyah, beramal ilmiah, dan berakhlakul karimah, berdaya saing di era global, dan mengisi lapangan kerja di berbagai sektor, serta berguna bagi nusa bangsa dan agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil kuesioner praktek lapang komunikasi dan perubahan sosial. Nah, yang pertama, nama pewawancara saya sendiri Putri Adila. Hari tanggal praktek lapang Minggu 16 April 2022 di Desa Panakukang, Dusun Pajalau, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Nah, yang pertama, identitas responden. Nama responden adalah Safarudin, berumur 42 tahun, pendidikan terakhir SMA, pengalaman berusaha tani kurang lebih 10 tahun, pekerjaan sampingan bangunan, dan jumlah tanggungan keluarga ada 4 orang. Yang bagian kedua, inovasi yang diadopsi. Yang pertama, sebutkan inovasi-inovasi apa saja yang sudah Anda terapkan dalam kegiatan usaha tani. Yang pertama adalah penggunaan mesin tanam, yang kedua pompa air, dan yang ketiga traktor. Nah, pertanyaan kedua, di antara inovasi tersebut di atas, pilih salah satu inovasi untuk mengetahui tahapan adopsinya. Mahasiswa yang memilih. Inovasi yang dipilih adalah mesin tanam. Bagian ketiga, proses adopsi inovasi. Pertanyaan pertama, sejak kapan Anda mendengar inovasi tersebut? Sejak tahun 2015. Dari mana pertama kali Anda mendengar inovasi tersebut? Dari petugas atau penyuluh pertanian lapangan. Dan selanjutnya, kepada siapa Anda mencari informasi lebih lanjut tentang inovasi tersebut? Dari penyuluh, dan sharing kepada teman-teman petani lainnya. Sejak tahun berapa Anda mencoba dan mengadopsi inovasi tersebut? Sejak tahun 2015. Berikan penilaian tentang inovasi tersebut di atas manfaat inovasi. Lebih mengefisiensi waktu untuk menanam. Yang keempat, jaringan komunikasi. Yang pertama, key informan. Jaringan komunikasi antara sumber informasi dengan responden. Yaitu sumber informasi Bapak Ferdi Hasan, berumur 50 tahun, pendidikan S1, status sosial adalah penyuluh. Yang kedua, inovasi apa yang sering Bapak diskusikan dengan key informan? Masalah penyemprotan pupuk menggunakan alat terbang atau drone. Selanjutnya, bagaimana responden key informan dalam mempercepat proses inovasi? Mengadakan pertemuan ataupun penyuluhan. Kemukakan alasan jika key informan tidak merespon atau suatu inovasi. Selalu meresponnya.
Jelaskan hubungan antara inovasi petani dan keinforman. Hubungannya adalah orang lain. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Puspitasari dengan stambuk 083 2020 0064. Di sini saya akan membacakan hasil kuesioner praktek lapang, komunikasi dan perubahan sosial. Nama pewawancara Ananda Puspitasari, hari atau tanggal praktek lapang 16 April 2020, hari Sabtu. Desa Panakukang, Kelurahan Palangga, Kabupaten Goa. 1. Identitas responden. Nama responden Dengkule, umur responden 41, pendidikan SMA, pengalaman berusaha tani 20 tahun, pekerjaan sampingan pangkalan gas, jumlah tanggungan keluarga 4 orang. 2. Inovasi yang diadopsi. 1. Sebutkan inovasi-inovasi apa saja yang sudah Anda terapkan dalam kegiatan usaha tani. A. Mesin tanam. B. Mesin traktor. C. Pompa air. 2. Di antara inovasi tersebut di atas, pilih salah satu inovasi untuk mengetahui tahapan adopsi inovasi yang dipilih. Yang dipilih yaitu mesin tanam. 3. Proses adopsi inovasi. Sejak kapan Anda mendengar inovasi tersebut? Sejak 8 tahun atau sejak tahun 2014. 4. Dari mana pertama kali Anda mendengar inovasi tersebut? Dari petugas atau PPL. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Ulfia Puspitasari Darwis, stambuk 083 2020 0082. Saya dari kelas C4 Komunikasi dan Perubahan Sosial. Di sini saya akan memaparkan hasil wawancara saya di Desa Panakukang, Dusun Pajalau, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Yang pertama, nama responden yaitu Kusdi Dengroa, umur 38 tahun, pendidikan SMA. Pengalaman berusaha tani yaitu 30 tahun. Pekerjaan sampingan swasta, jumlah tanggungan keluarga 3 orang. Inovasi yang diadopsi. Pertanyaan pertama, inovasi apa saja yang sudah dilakukan oleh Bapak Rusdi? Bapak Rusdi menjawab, 1. Menggunakan mesin tanam yang praktis. 2. Pembibitan yang praktis. Pertanyaan kedua, saya mahasiswa yang mewawancara Pak Rusdi, saya memilih inovasi menggunakan mesin tanam yang praktis. Pertanyaan ketiga, sejak kapan Anda mendengar inovasi tersebut? Bapak Rusdi menjawab, 3 tahun terakhir, yang berarti sejak pada tahun 2018. Pertanyaan keempat, dari mana pertama kali Anda mendengar inovasi tersebut? Bapak Rusdi menjawab, yaitu dari petugas atau penyuluh pertanian lapangan. Pertanyaan kelima, kepada siapa Anda mencari informasi lebih lanjut mengenai inovasi tersebut? Bapak Rusdi menjawab, penyuluh dan internet. Pertanyaan keenam, sejak tahun berapa Anda mencoba dan mengadopsi inovasi tersebut? Bapak Rusdi menjawab, sejak tahun 2015. Pertanyaan ketujuh, berikanlah penilaian tentang inovasi tersebut. Bapak Rusdi menjawab, bagian 4, jaringan komunikasi. Yang pertama, sumber informasi, bernama Pak Mustar. Umur kurang lebih 54 tahun, pendidikan S1, status sosial keluarga. Pertanyaan kedua, inovasi apa yang sering didiskusikan dengan keinforman? Pak Rusdi menjawab, masalah pembibitan dan penyiraman hama atau pembasmian hama. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara keinforman mempercepat proses inovasi? Pak Rusdi menjawab dengan mengadakan penyuluhan. Pertanyaan keempat, kemukakan alasan jika keinforman tidak merespon. Pak Rusdi menjawab, Pak Mustar tidak pernah tidak merespon. Pertanyaan kelima yang terakhir, jelaskan hubungan antara petani, inovasi, dan keinforman. Pak Rusdi menjawab, keluarga.